Kerajaan Salakanagara menurut naskah Wangsakerta adalah kerajaan Sunda tertua di Nusantara dan diperkirakan menjadi kerajaan paling awal di Indonesia. Menurut catatan sejarah, kerajaan ini juga dianggap sebagai leluhur dari suku Sunda karena peradaban masyarakat Sunda saat ini sama seperti kehidupan masyarakat Salakanagara pada masa itu. Tidak hanya itu saja, banyak bukti yang menunjukkan adanya kesamaan kosakata antara Salakanagara dan Sunda. Pendapat mengenai kerajaan Salakanagara sebagai kerajaan tertua di Indonesia sebenarnya masih diperdebatkan di kalangan sejarawan. Banyak ahli sejarah yang mengatakan bahwa kerajaan Kutai adalah kerajaan pertama karena sudah muncul sejak abad keempat. Namun jika ditelaah lebih jauh, ternyata kerajaan Salakanagara sudah eksis sejak abad kedua yang artinya lebih awal jika dibandingkan kerajaan Kutai Martadipura di Kalimantan Timur. Hanya saja, bukti sejarah yang menuliskan tentang kerajaan ini sangat minim sehingga sangat sulit dianggap sebagai kerajaan pertama di Indonesia. Asal-usul kerajaan Salakanagara didasarkan atas catatan perjalanan dari Cina yang menunjukkan jalinan kerjasama antara pedagang dengan dinasti Han pada abad ketiga Masehi. Jauh sebelum itu, kerajaan diperkirakan berdiri pada abad pertama di Salakanagara oleh penguasa pertamanya adalah Aki Tirem. Kerajaan pertama kali berdiri di kawasan Pandeglang, sekarang dikenal sebagai Banten. Tepatnya di kawasan Teluk Lada. Menurut sejarawan, ibu kota kerajaan berada di kota Merak saat ini. Dalam bahasa Sanskerta, Salakanagara artinya adalah negara perak, pada saat itu masyarakat yang dikenal sebagai pembuat perak. Aki Tirem menjadi penguasa pertama kampung Teluk Lada Pandeglang, Banten, dan menjadi mertua Doa Warman saat putrinya diperistri oleh duta dari Pahlava tersebut. Pernikahan putrinya itu ternyata membuat pasukan Doa Warman menikahi perempuan setempat agar tidak kembali ke kampung halamannya. Setelah Aki Tirem meninggal dunia, kekuasaan dipegang oleh Doa Warman. Dan pada tahun 130 Masehi dirinya mendirikan kerajaan bernama Salakanagara yang beribu kota di Rajatapura. Sehingga, Doa Warman dianggap sebagai raja pertama di kerajaan Salakanagara yang bergelar Prabu Darmalokapala Doa Warman Aji Raksa Gapura Sagara. Kerajaan kecil yang ada di sekitarnya seperti kerajaan Agninusa di Pulau Krakatau juga menjadi bagian kekuasaan Prabu Doa Warman. Pusat pemerintahan kerajaan berada di Rajatapura hingga tahun 362 di bawah kepemimpinan Raja-Raja Doa Warman I hingga ke-8. Berdasarkan catatan sejarah yang sah, kerajaan Salakanagara didirikan pada tahun 130 sampai tahun 362 Masehi. Artinya kerajaan ini telah berdiri selama 232 tahun, sementara untuk Raja Doa Warman I berkuasa selama 38 tahun. Lalu digantikan oleh anaknya yang bergelar Prabu Digwijayakasa Doa Warman Putra. Memasuki kepemimpinan Raja Doa Warman VIII, kekuasaan Salakanagara di bawah kekuasaan Tarumanegara. Namun pada saat itu justru keadaan ekonomi masyarakat sangat makmur dan kehidupan beragamanya juga sangat harmonis. Ada beberapa versi sejarah yang menyatakan titik pusat pemerintahan kerajaan, yaitu Teluk Lada, Pandeglang, Banten, Gunung Salak di Bogor dan Condet di Jakarta. Rajatapura disebut-sebut sebagai kota tertua di Jawa karena pada masa kerajaan Salakanagara dijadikan sebagai pusat ibu kota. Pada masa itu, kota ini juga dijadikan sebagai pusat perdagangan hingga tahta ke-8 Raja Doa Warman. Peta kekuasaannya hampir mencakup seluruh barat Pulau Jawa. Untuk versi wilayah kekuasaan yang berada di Condet, Jakarta Timur, lokasi tepatnya sekitar 30 km dari Pelabuhan Sunda Kelapa. Di daerah ini terdapat sungai yang bernama Sungai Tiram, konon katanya diambil dari nama Aki Tirem, penguasa daerah Pandeglang sebelum berdirinya kerajaan Salakanagara. Sedangkan untuk versi wilayah kekuasaan di Gunung Salak Bogor, lokasi ini tidak dijelaskan secara detail pada catatan sejarah. Sebenarnya memang masih banyak keraguan mengenai kebenaran pusat pemerintahan kerajaan Salakanagara yang benar berdasarkan versi yang mana. Apalagi sektor ekonomi menjadi simbol kejayaan Salakanagara, terbukti dari jalinan kerja sama antara pedagang dengan dinasti Han di Cina pada masa itu. Di Pandeglang sendiri juga tidak ada pelabuhan besar, sehingga beberapa versi sejarah ada yang diragukan kebenarannya. Kerajaan Salakanagara menganut tradisi tahta kerajaan secara turun-menurun kepada putra mahkota. Namun dalam silsilah raja-raja di Salakanagara pernah dipimpin oleh seorang ratu karena ada masalah keturunan. Untuk lebih jelasnya, ini silsilah raja-raja yang pernah berkuasa di kerajaan Salakanagara, di antaranya sebagai berikut menurut periode kepemimpinannya. 1. Maharaja Doa Warman I.
168, Maharaja Dwawarman I adalah pemimpin pertama di Kerajaan Salakanagara pada periode 130 sampai 168. Sebelum menjadi seorang raja, dirinya adalah seorang utusan dari Raja Maharaja Pallava yang bertugas untuk mengunjungi kerajaan-kerajaan di Yawana, Ujung Mendini, Shanga, Bumi Sopala, Cina, dan Abbasid, Mesopotamia. Dwawarman pertama mempunyai dua orang istri yang pertama adalah putri dari Benggala dan istri yang kedua adalah putri dari Akitirem yang bernama Pohaci Larasati. Setelah menjadi istri dari Dwawarman I, Pohaci Larasati bergelar Dewi Dwani Rahayu, 2. Maharaja Dwawarman III, 195-238, sebelum memasuki periode masa kepemimpinan Maharaja Dwawarman III, sebenarnya kerajaan Salakanagara pernah dipimpin oleh Dwawarman II bergelar Prabu Digwijayakasa Dwawarman Putra pada 168-195 m. Hanya saja tidak banyak catatan yang menjelaskan tentang kepemimpinan Dwawarman II. Memasuki masa kepemimpinan Maharaja Dwawarman III periode 195 sampai 238, banyak bajak laut yang muncul kembali setelah ditumpas oleh ayahnya. Dwawarman III berhasil mengusir kembali bajak laut Cina melalui pertempuran. Selain itu, raja kedua ini juga mengadakan hubungan diplomatik dengan kerajaan di India dan Cina untuk urusan politik kerajaan. Diketahui, Dwawarman III tidak mempunyai garis keturunan dari Akitirem sehingga ketika dia turun tahta maka digantikan oleh Dharma Satyanagara. Dharma Satyanagara adalah menantu Dwawarman II, seorang raja dari daerah Ujung Kulon, 3. Maharaja Dwawarman IV, 238-251, Dharma Satyanagara awalnya adalah raja dari kerajaan Ujung Kulon sebagai bawahan Salakanagara pada masa itu. Setelah menikahi putri sulung Dwawarman II, ia dinobatkan sebagai penerus tahta kerajaan Salakanagara dan mendapatkan gelar Maharaja Dwawarman IV untuk periode kepemimpinan 238-251. Pernikahannya dengan Tirta Lengkara, melahirkan seorang putri bernama Mahisa Saramhardini Warmandewi, 4. Maharaja Dwawarman V, 251-276, tidak adanya putra mahkota seorang laki-laki sehingga ketika Dwawarman IV turun tahta, menyebabkan masalah internal di kerajaan. Karena tradisi di kerajaan mengharuskan raja dari seorang putra mahkota laki-laki, tidak bisa perempuan. Sehingga untuk mengatasi keadaan tersebut, Dharma Satyajaya sebagai suami Mahisa Saramhardini Warmandewi dinobatkan sebagai raja dan mendapatkan gelar Dwawarman V. Pada saat itu, ia tidak hanya mendapatkan tugas sebagai seorang raja, tapi juga sebagai Senapati Sarwajala atau Panglima Angkatan Laut Salakanagara. Dwawarman V gugur saat perang menghadapi bajak laut ketika menjalankan tugasnya sebagai Panglima Angkatan Laut, 5. Mahisa Suramardini Warmandewi, 276-289, melihat kondisi kekosongan tahta kerajaan karena gugurnya Dwawarman V, Mahisa Suramardini Warmandewi menggantikan suaminya sembari menunggu putra sulungnya tumbuh dewasa. Dengan ini, Mahisa Suramardini Warmandewi tercatat sebagai wanita pertama yang mendapatkan tahta kekuasaan tertinggi di kerajaan Barat Jawa. Ratu menguasai kerajaan mulai tahun 2762-89 sebelum digantikan putranya. 6. Maharaja Dwawarman VI, 289-308, Prabu Ganayana Dewa Linggabumi adalah putra sulung pasangan Dwawarman V dan Mahisa Saramhardini Warmandewi yang dinobatkan sebagai Raja Kerajaan Salakanagara ke-6. Beliau mendapatkan gelar Maharaja Dwawarman VI untuk periode kepemimpinan 289 sampai 308. Tidak banyak informasi sejarah yang menceritakan tentang kehidupan masyarakat selama masa kepemimpinan Raja ke-6 ini. 7. Maharaja Dwawarman VII, 308-340, Maharaja Dwawarman VII adalah putra sulung dari Dwawarman VI, beliau menggantikan tahta ayahnya dan mendapatkan gelar Prabu Bima Digwijaya Satyaganapati. Dwawarman VII mempunyai hubungan kekerabatan dengan Kerajaan Bakulapura di Kutai, Kalimantan karena kakak permaisurinya menikah dengan Atwangga, Raja Bakulapura. Pernikahan raja dan kakak iparnya tersebut melahirkan seorang putra bernama Kudungga, yang pada catatan sejarah menjadi raja pertama Kerajaan Kutai. Sementara pernikahan Dwawarman VII sendiri melahirkan putri sulung bernama Spatikarnawa Warmandewi, 8. Senopati Krodamaruta, 340, setelah Dwawarman VII wafat, tahta kerajaan Salakanagara jatuh di tangan Senopati Krodamaruta.
Berdasarkan garis keturunan, Krodamaruta merupakan anak dari Gopala Jayangrana, putra keempat Dwawarman Enam. Senopati Krodamaruta menguasai kerajaan hanya pada periode tahun 340 saja sebelum digantikan oleh Spartikarnawawarmandewi, 9. Spartikarnawawarmandewi, 340-348, kerajaan Salakanagara kembali mengalami kekosongan kekuasaan sehingga Spartikarnawawarmandewi mengambil ahli tahta meskipun ia belum menikah. Dirinya dikenal sebagai pemimpin yang cantik, bijaksana dan juga pintar. Menginjak kekuasaannya di tahun 346, para pengungsi dari kerajaan Palawa datang ke ibu kota Rajatapura. Karena pada saat itu kerajaan Palawa diambil alih dan dikuasai oleh kerajaan Samudragupta, di antara para rombongan pengungsi tersebut ternyata ada Sri Gandari Lengkaradewi, yang merupakan putri kelima dari Dwawarman Enam. Spatikarnawawarmandewi akhirnya dinikahi oleh saudara sepupunya sendiri, anak laki-laki dari Sri Gandari Lengkaradewi, 10. Maharaja Dwawarman 8, 348-362, Salakanagara mencapai puncak kejayaannya ketika di bawah kekuasaan Maharaja Dwawarman 8, suami dari Spatikarnawawarmandewi. Sebelum menjadi raja di kerajaan Salakanagara, beliau merupakan Panglima Angkatan Laut Kerajaan Pallawa. Lalu dia dinobatkan sebagai raja dan diberi gelar Prabu Dharmawirya Dwawarman. Kehidupan masyarakat Salakanagara makmur sentosa di bawah kekuasaannya, dari segi politik, ekonomi maupun keagamaan. Sebagian besar masyarakatnya sudah bekerja dan mampu menghasilkan uang, sehingga rakyatnya hidup dengan sejahtera. Mayoritas masyarakat Salakanagara pada saat itu memeluk agama Ganapati yang memuja Ganesha. Sementara sisanya memuja Wisnu, Siwa dan kepercayaan asli leluhur, 11. Maharaja Dwawarman 9, 362, di bawah kekuasaan Maharaja Dwawarman 9, kehidupan penduduk Salakanagara mengalami penurunan yang sangat drastis, bertolak belakang dari kepemimpinan ayahnya. Salakanagara semakin terpuruk hingga diambil alih oleh kerajaan Tarumanegara, bahkan menjadi wilayah kekuasaan dari kerajaan baru ini. Karena pada masa pemerintahan Maharaja Dwawarman 9, Salakanagara mengalami keruntuhan sehingga nama raja ini tidak tercatat dalam sejarah. Itu artinya, sejarah kerajaan Salakanagara hanya dipimpin oleh Dwawarman I hingga 8 saja, 150-362. Selama kekuasaan kerajaan Salakanagara, ada beberapa nama kerajaan kecil yang didirikan oleh orang-orang dari dinasti Dwawarman yang menjadi bawahan Salakanagara, di antaranya sebagai berikut. A. Kerajaan Ujung Kulon. Kerajaan Ujung Kulon didirikan oleh Senapati Bahadura Harigana Jayasakti yang merupakan adik kandung dari Raja Dwawarman I. Lokasi kerajaan ini berada di wilayah Ujung Kulon. Saat ini kerajaan dipimpin oleh Dharma Satyanagara yang menikah dengan putri dari Raja Dwawarman III. Dharma Satyanagara kemudian menjadi raja keempat di Salakanagara. Setelah Tarumanegara tumbuh besar, kerajaan Ujung Kulon diambil alih dan menjadi bawahan kerajaan Tarumanegara. Para pasukan dari kerajaan Ujung Kulon pun juga menjadi pembantu pasukan Raja Tarumanegara keempat untuk memberontak Cakrawarman. B. Kerajaan Tanjung Kidul. Salakanagara juga membawahi kerajaan Tanjung Kidul yang beribu kota di Agrabintapura, saat ini merupakan wilayah Cianjur Selatan. Kerajaan yang berdiri sejak abad kedua Masehi ini didirikan oleh Prabu Sweta Liman Sakti yang diketahui merupakan adik dari Dwawarman I, Salakanagara. Tidak banyak informasi sejarah yang membahas tentang jejak kehidupan kerajaan Tanjung Kidul. Kerajaan Salakanagara mengalami masa kejayaan pada masa kepemimpinan Dwawarman 8. Selama periode kekuasaan Dwawarman 8, masyarakat di Salakanagara hidup dengan makmur dan sentosa. Bukan hanya dari segi ekonominya saja, tapi juga kehidupan beragama dan sosial budayanya. V. Peradaban masyarakat Salakanagara pada saat itu memiliki kesamaan dengan peradaban suku Sunda saat ini. Raja Dwawarman VI sendiri berkuasa mulai dari tahun 348 sampai 364. Di bawah kekuasaannya, banyak penduduk Salakanagara yang sudah memeluk agama. Diketahui, masyarakatnya memeluk agama Wisnu, memuja Siwa, pemuja Ganesha dan ada juga yang memuja Wisnu Siwa. Namun mayoritas masyarakatnya lebih memilih memeluk agama Ganesha atau Ganapati. Selain itu, diceritakan juga bahwa penduduknya memiliki perekonomian yang maju dengan mata pencaharian sebagai pedagang, petani, pemburu dan nelayan. Setelah berakhirnya kekuasaan Raja Dwawarman 8 dan digantikan oleh putranya, Dwawarman 9,
Salakanegara mengalami kemunduran yang sangat drastis. Keruntuhan Salakanegara dimulai sejak abad ke-4 Masehi, sesaat setelah kemunculan dan semakin berkembangnya Kerajaan Tarumanegara. Padahal sebelumnya pada masa pemerintahan Dewawarman VIII berhasil mencapai puncak keemasannya, namun setelah diteruskan Dewawarman IX, kegiatan perekonomian di kerajaan ini justru semakin mengalami penurunan. Di sisi lain, Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan baru yang tumbuh sangat pesat. Salakanegara semakin terpuruk hingga diambil alih oleh Kerajaan Tarumanegara, bahkan menjadi wilayah kekuasaan dari kerajaan baru ini. Semenjak diambil alih oleh Tarumanegara, kehidupan masyarakat Salakanegara yang sebelumnya kurang makmur menjadi maju kembali. Meskipun hanya dapat bertahan selama 2 abad saja, tapi banyak turunan penguasa kerajaan Salakanegara yang saat ini menjadi raja-raja di kerajaan Nusantara lainnya seperti menjadi pemimpin Majapahit, Sriwijaya dan Pajajaran.